Kalau kalian tahu kan, Asus ROG sudah banyak merilis brand-brand kayak misalkan perangkat-perangkat gamingnya itu ada mulai dari laptop gaming, HP gamingnya mereka, dan juga ada di PC gamingnya. Nah, kenapa ini berbeda? Karena ini adalah tablet gaming mereka. Dan kalau misalkan kalian bandingkan dengan yang seri sebelumnya, yang di sini, yang X30 itu adalah laptop convertible. Sedangkan yang satu ini, kalian bisa lihat di bagian laptopnya bisa dilepas seperti ini. Dan kalau misalkan kalian nggak butuh laptopnya, keyboardnya, kalian bisa pakai yang ininya aja. Nah, untuk kasus yang ada di depan kita ini, dia punya layar ukuran dengan 13 inch. Dan untuk misalkan kalian lihat di depan ini, dia bisa dibilang tablet dengan OS dari Microsoft. Jadi kalau misalkan kalian pakai tablet-tablet biasa kan biasanya pakai Android atau pakai punyanya iOS. Nah, sedangkan yang di depan ini kalian bisa pakai tablet dengan OS dari Windows. Nah, untuk OS yang dia gunakan ini itu adalah Windows 11. Jadi kalau misalkan kalian buat kerja-kerja bisa, buat main game juga bisa. Jadi kalian nggak perlu bingung mau pakai tab ini sebagai apa. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang layarnya. Di bagian belakang layar ini ada intake yang bertuliskan angka 06, yang sebelahnya juga itu cuman lubang-lubang aja, jadi nggak ada angkanya. Dan kalau misalkan kita lihat di sini, mungkin ini melambangkan tahun perilisan dari Asus ROG yang rilis tahun 2006. Tapi di sini kita juga menemukan ada angka 2 di bagian cover dari keyboardnya. Jadi kalau misalkan kita hubungkan dari cover keyboard dengan juga bagian belakang dari tabletnya, itu terlihat seperti angka 2 dan 06, yang kalau misalkan kita baca itu menjadi seperti ROG atau ROG ya. Dan kalau misalkan kalian lihat di bagian atas angka 06 tadi, itu ada tulisan For those who dare. Nah, kalau misalkan bisa diartikan bahasa Indonesia, untuk siapapun yang berani mengeluarkan duit demi Asus ROG Flow Z13. Nah, sedangkan di bagian bawahnya itu ada holder untuk misalkan kalian males pegang dari tabletnya ini, kalian bisa sendenkan aja. Dan untuk sendennya ini kalian bisa lipat sekitar 170 derajat. Jadi kalau kalian lagi males megang tabletnya, lagi males nyendenin, kalian bisa pakai holdernya ini. Kalau misalkan geser sedikit dari tulisan Asus ROG-nya itu ada kayak detail kecil warna merah, itu fungsinya buat kalian membuka atau menutup holdernya. Karena kalau misalkan kalian buka pakai tangan mungkin agak sulit gitu ya. Lalu kita geser ke bagian kirinya, kalian bisa lihat ada kayak kaca kecil. Di bagian kaca itu kalian bisa langsung lihat motherboard yang digunain sama Asus ROG ini. Dan di bagian kaca itu juga ada RGB, jadi kalian bisa buat flexing juga. Nah, di atas bagian kaca itu ternyata ada angka-angka, dan saat kita cari di Google Map, ternyata itu adalah lokasi dari pabrik Asus ROG yang ada di Taiwan. Lalu kita lanjut aja di bagian bawahnya. Di bagian bawah kalau misalkan kalian lipat sedikit di bagian holdernya, itu kalian bakal melihat ada slot micro SD. Jadi kalau misalkan kalian mau transfer data atau kalian mau mindahin data, kalian bisa pakai slot dari micro SD ini. Dan kalau misalkan mungkin storage-nya kurang, kalian bisa tambahin pakai micro SD ini. Lalu di bagian kirinya itu ada kayak kotakan kecil yang ada tulisan M.2. Dan kalau misalkan kalian lihat di sini, SSD yang digunain bukan M.2 yang pada umumnya, karena untuk ukurannya ini adalah M.2 yang versi 2230, jadi agak berbeda. Dan mungkin kalau misalkan kalian cari itu mungkin agak susah sedikit dibandingkan yang pada umumnya. Jadi kalau misalkan kalian mau nambah atau mau upgrade SSD kalian bisa langsung aja ke service centernya, ataupun kalian bisa cari di e-commerce yang internasional, karena untuk mencari SSD yang ukuran 2230 ini agak sulit di Indonesia. Tablet ini juga punya kamera di bagian depan dan di bagian belakang, dan di bagian belakangnya itu resolusinya 8 megapiksel, dan tablet gaming ini pun bisa dibilang lumayan bagus, meskipun ini bukan kamera dari tablet-tablet untuk foto ya. Dan di bagian depannya ini mungkin cocok buat kalian yang pakai kamera untuk on webcam, buat rapat atau buat video call. Nah, tentunya Asus ROG Flow Z30 ini juga dilengkapi dengan port-port. Nah, kita mulai dari di bagian kanannya dulu. Di bagian kanan ini ada atasnya ada power, yang powernya ini juga bisa mendeteksi dari fingerprint. Lalu di bawah powernya itu ada untuk tombol volume, jadi kalian bisa langsung layaknya megang HP, kalian bisa atur dari volumenya ini. Lalu di bagian bawahnya itu ada port USB Type A yang 2.0, dan di bagian bawahnya lagi itu ada jack 3.5 yang bisa kalian gunain untuk mic ataupun juga buat headset. Lalu di bagian bawah jack 3.5-nya itu juga ada speaker. Lalu di bagian sebaliknya itu ada Thunderbolt 4, jadi kalau misalkan kalian pakai Thunderbolt 4 ini bisa digunain sebagai pengisi dayanya dan juga extended screen. Jadi kalau misalkan kalian layarnya kurang lebar, kalian bisa pakai monitor kalian. Dan di bagian bawah Thunderbolt ini ada port satu lagi untuk kalau misalkan kalian mau sambungin ke eksternal GPU kalian. Jadi kalau misalkan GPU-nya kurang powerful, kalian bisa coba sambungin ke eksternal GPU kalian yang bisa dibilang untuk eksternal GPU
GPU-nya ini dijual terpisah, karena untuk SG Mobile-nya ini nggak dijual secara bersamaan. Dan kalau misalkan kalian belum punya external GPU-nya, ini ada Type-C-nya di bagian bawah, jadi kalau misalkan kalian transferring data ataupun kalian juga bisa buat ngisi dayanya juga kalau misalkan kalian pakai bagian atas untuk standard screen-nya. Nah, lalu di bagian bawahnya ini ada speaker, jadi kalau misalkan kalian lihat speakernya itu ada di bagian kanan kiri, dan untuk speakernya ini sudah pakai Dolby Atmos, dan kalau misalkan kalian buat main game atau nonton, ini bisa dibilang sudah mantap buat speakernya. Nah, di bagian bawahnya ini nggak ada port sama sekali, cuman ada pin magnet buat bagian keyboardnya. Jadi kalau misalkan kalian lagi nggak mau pakai keyboard, kalian bisa lepas, dan kalau misalkan kalian lagi ngetik-ngetik, kalian mau buat kerja tugas atau yang lain, kalian bisa pakai keyboardnya. Dan untuk di bagian keyboardnya ini kalian bisa pakai dengan dua style. Jadi kalau misalkan kalian lagi ngetik-ngetik buat santai, kalian bisa turunin untuk keyboardnya. Tapi kalau misalkan kalian mau mungkin kurang nyaman posisinya, kalian bisa naikin sedikit untuk di bagian keyboardnya. Dan untuk di bagian keyboardnya pun ini sudah sangat nyaman dibuat ngetik, dibuat kerja, apapun dibuat main game. Di bagian layarnya dia sudah pakai panel IPS dengan refresh rate-nya yaitu 120 Hz. Jadi kalau misalkan kalian buat main game atau kalian buat nonton pun ini sudah sangat-sangat nyaman, jadi nggak mengganggu mata kalian. Nah, kalau misalkan kita bahas gaming, tablet yang satu ini sudah dilengkapi dengan prosesor yang powerful, karena untuk prosesornya dia pakai Core i7 12700H Ultra, dan kalau misalkan kalian tahu Intel Core i7 yang versi H ini sudah banyak dipakai laptop-laptop gaming, jadi nggak salah pilih sih untuk prosesor yang dia pakai, karena untuk prosesornya pun sudah powerful. Dan nggak hanya prosesornya aja, dia sudah dilengkapi dengan RTX 3050 yang 4GB, juga dilengkapi dengan RAM 16GB DDR5 yang sudah disolder dalam motherboardnya, jadi bisa stabil berjalan dengan prosesornya Intel Gen 12 ini. Dan waktu kita running di Cinebench R23, tablet ini bisa mendapatkan skor 10.600 di multicore-nya, sedangkan untuk single core-nya dia bisa mendapatkan skor di 1.700. Dan di 3D Mark Spy kita melakukan pengujian di dua skema, yaitu kita uji untuk RTX 3050-nya dan juga Intel Iris Xe-nya. Nah, untuk skornya, Intel Iris-nya ini mendapatkan skor 1.600 untuk di graphics score-nya, sedangkan untuk overall score-nya dia bisa mendapatkan skor di 1.800. Nah, untuk RTX 3050-nya dia bisa mendapatkan skor 3200 untuk di graphic score-nya dan juga di overall score-nya. Nah, untuk di pengujian gamingnya, di sini kita ada di Valorant, Dota 2, lalu ada Forza Horizon 5, dan juga Genshin Impact. Nah, kita mulai dari Forza Horizon 5. Di Forza Horizon 5 ini kita settingnya di preset high dengan ray tracing medium, lalu untuk resolusinya kita setting di 1200, karena untuk resolusinya kita mengikuti untuk native dari tablet yang satu ini, yaitu dia bisa mendapatkan skor dengan FPS 69 FPS-an sampai 70 FPS-an dengan 1% low-nya sekitar 57 FPS-an. Dan di game Dota 2 di sini dia bisa mendapatkan performa sekitar 130 FPS-an dengan settingan yang sama, yaitu di high preset 1200p. Nah, di game ketiga kita ada di pengujian Valorant, dan di Valorant ini kita pakai settingannya medium dengan resolusi di 1200p. Dan kita bisa mendapatkan FPS sekitar 215-an untuk FPS-nya. Dan kalau misalkan kalian main-main di game Deathmatch atau yang lain, mungkin bisa sampai sekitar 300-an, karena untuk game Valorant ini bisa dibilang jalannya nggak hanya di GPU-nya aja, jadi jalan di prosesor maupun juga di GPU-nya. Lalu yang terakhir kita main di Genshin Impact, karena Genshin ini gamenya cukup booming, jadi kalau kita nggak uji di tablet yang satu ini, mungkin agak kurang gitu ya, karena untuk di Genshin Impact ini dia bisa mendapatkan 60 FPS-an tadi sampai lebih di maksimum FPS-nya bisa mendapatkan sekitar 61 FPS-an, lalu di 1%-nya sekitar 38 FPS-an. Nah, untuk di pengujian dayanya di sini kita menggunakan PC Max 10, dan untuk skemanya di sini kita menggunakan sisa baterai di 94%, lalu kita setting brightness-nya di 85%, dan untuk volumenya kita setting di 50%-an. Nah, di sini kita running untuk di pengujian gamingnya ya, dan di pengujian gaming ini kita bisa mendapatkan sekitar 53 menit untuk di performa gamingnya, jadi kita dari posisi 94% sampai mati itu durasinya sekitar 53 menit sampai 1 jaman aja kalau misalkan kalian pakai buat gaming. Dan kalau misalkan kita bahas dipakai buat kerja, buat nonton, atau buat yang lain selain gaming ya,
mungkin tablet yang satu ini lebih efisiensi dayanya dibandingkan kalau misalkan kalian buat main game. Nah, kalau misalkan kita bahas game, mungkin kalau misalkan kalian pakai cuma 1 jam aja itu kerasa kayak kurang lama kalau misalkan buat main game ya. Nah, kalau misalkan kita bahas dari performa dayanya dibuat main game, sebenarnya ada solusi sedikit. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai buat main game yang mungkin lebih ringan-ringan kayak enteng gitu, kalian bisa switch GPU-nya ke Intel Iris. Karena kalau misalkan kalian saat switch ke Intel Iris itu dalam mode power saving, dayanya lebih hemat dibandingkan dengan kalian pakai dari RTX 3050-nya. Nah, jadi kita bisa berterima kasih kepada teknologi dari Intel generasi 12 ini. Dan kalau misalkan kalian lihat dari seberapa tipisnya tab ini dengan menggunakan prosesor dari Intel Core i7 yang Gen 12. Saking beraninya, waktu kita uji suhu dari Asus ROG Flow Z30 ini dalam mode performance-nya, dan kita arahkan titik di bagian angka 06, itu mencapai suhu sekitar 44-45 derajatan. Lalu kita geser sedikit, sekitar tengah di bagian angka 06-nya, itu mencapai suhu sekitar 43 derajat Celciusan. Nah, setelah kalian lihat dari hasil pengujian daya, pengujian suhu juga, mungkin tablet yang satu ini kurang cocok aja kalau misalkan kalian fokusnya dibuat main game. Karena kalau misalkan kalian buat main game, yang satu ini agak sedikit boros dan agak kerasa lebih panas dibandingkan kalian pakai laptop gaming atau HP-HP gaming pada umumnya ya. Dan kalau misalkan kalian lagi butuh tablet yang buat main game bisa, buat kerja bisa, buat nonton film bisa, dan juga buat flexing tentunya, mungkin pilihan di tablet satu ini bisa jadi buat kalian. Dan kalau misalkan kalian cuman buat kerja atau produktivitas, mungkin Asus yang lain itu bisa jadi pilihan kalian, karena yang satu ini mungkin lebih banyak tujuannya, nggak hanya dibuat main game ataupun nggak hanya dibuat kerja aja. Nah, buat kalian yang tertarik sama Asus ROG Flow Z30 ini, untuk harganya, kalian pasti penasaran. Yang ada di depan ini yang Core i7, yaitu dibanderol di sekitar harga 28,5 juta. Nah, untuk yang versi lebih murahnya, kalian bisa cek yang Core i5. Dan kalau yang mau lebih tinggi, kalian bisa cek yang Core i9, yaitu sudah dilengkapi juga dengan RTX 3050 Ti. Nah, untuk paket pembeliannya, kalian pasti dapetin 1 unit dari tabletnya, dan juga stylus pen yang ada di dalam paketnya, dan juga ada 2 tas. Nah, ini tas buat dari XG Mobile-nya untuk GPU eksternal, dan kalian juga dapat tas buat dari tabletnya. Nah, jadi buat kalian yang emang lagi cari tablet atau laptop yang bisa buat bantu kerjaan kalian, bisa buat refreshing main game juga bisa, buat nonton ataupun buat kegiatan yang lainnya bisa, plus juga buat flexing, tentunya Asus ROG Flow Z13 bisa jadi pilihan buat kalian. Jadi seperti tagline yang ada di belakang tablet yang satu ini, for who's who there, seperti yang kalian tahu, juga sudah dilengkapi dengan tablet yang powerful. Jadi kalian bisa dapetin prosesor yang powerful dengan Intel Core i7 Gen 12-nya, RTX 3050 dengan GPU-nya juga yang powerful. Kalau misalkan kalian kurang, kalian bisa tambahi juga dengan GPU eksternalnya yang dijual terpisah. Jadi buat kalian yang emang berani nyobain dari Asus ROG Flow Z13, mungkin ini bisa jadi tantangan buat kalian. Sekian video review tablet gaming Asus ROG dari Gaming Team Axe. Kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kami di axe.co.id. Dan kalau misalkan kalian punya Instagram atau TikTok, kalian bisa follow kami di Axe ID Media. Suka dengan video kali ini, kalian bisa klik like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Saya Michael, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Main game dulu. Kerjanya nanti.